Islam itu akidahnya beda dengan akidah yang lain. Iman dalam Islam beda dengan iman yang lain. Apa bedanya? Iman di dalam Islam itu mengharuskan Anda punya akal dan pakai akal. Yang lain tidak mewajibkan. Mau tes ibu-ibu sekalian? Mau tes? Pulang dari sini coba cari teman kita misalnya beragama lain. Tanya coba sama dia, kenapa kamu percaya dengan agamamu? Kalau ibu terus tanya kenapa, jawabannya pasti begini ujung-ujungnya. Iman itu tidak usah dipikirkan. Yang penting kita bisa beriman. Bahkan orang-orang muslim zaman sekarang juga banyak yang begitu. Kenapa? Karena imannya nggak pakai akal. Padahal di dalam Al-Quran, coba ingat baik-baik ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat tentang keimanan di dalam Al-Quran kecuali Allah gandengkan ayat tersebut dengan berpikir. Artinya apa? Kalau manusia itu mau beriman, dia harus mikir. Kalau manusia nggak mikir, ujung-ujungnya dia pasti jadi tidak beriman. Contoh, kemarin sudah kita singgung tipis-tipis. Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan bumi dan langit, langit dan bumi, dan dalam silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Kok langit bisa tinggi tanpa tiang? Kok bisa yang namanya bumi dihamparkan luas sekali seperti itu? Gunung-gunung dipasakkan, laut dan dengan segala macam keteraturan bumi. Bahwasanya komposisi udara itu pas banget buat manusia. Manusia sendiri sangat indah dan sangat luar biasa rumit. Ibu-ibu sekalian mau diajarin yang rumit-rumit lagi? Oke, kita coba ya supaya kita tahu bahwa mikir itu menghasilkan iman. Contoh, ibu-ibu coba hitung saya napas berapa lama. Ya, saya narik dan keluarin napas berapa lama? Berapa lama? Tadi berapa lama? Coba hitung. Berapa lama? Nggak nyampe 2 detik ya, sepakat? Paling 1,5 detik ya. Tapi tahu apa yang terjadi dalam 1,5 detik itu? Yang terjadi adalah saya narik oksigen, masuk O2, masuk ke dalam tubuh saya. Banyak sekali yang saya tarik, masuk melalui tenggorokan saya. Dari tenggorokan masuk ke dalam paru-paru, bronkus. Lalu kemudian bronkus masuk disebar kepada cabang-cabangnya. Lalu masuk ke alveolus namanya. Ada kayak balon-balon untuk nerima oksigen. Setelah masuk ke sana, maka di situ ada banyak sekali pembuluh darah. Pembuluh darah saya itu lalu kemudian ngikat oksigen yang tadi saya bawa, lalu kemudian dengan zat besi dia ngedarin ke seluruh tubuh saya. Dari ujung ubun-ubun sampai dengan ujung kaki saya. Semua diedarin yang saya tarik tadi. Dan kemudian dia masukin ke setiap sel-sel di dalam tubuh saya. Sel-sel dalam tubuh saya itu ada miliaran. By the way, dia ngalirin lewat pembuluh darah tadi. Dan pembuluh darah tadi, satu manusia kayak saya saja, itu kalau dikumpulkan dan disambung itu 40.000 kilometer lebih. Berapa? 40.000 kilometer lebih. Itu seperti keliling dunia, keliling bumi itu 40.000. Dan ketika dia sudah nyebar banyak sekali, dia masuk ke dalam setiap sel. Di dalam setiap sel ada namanya siklus glikolisis, ada transport elektron dan siklus Krebs. Terjadi di saat yang sama, semuanya terjadi siklus yang pokoknya panjang, yang ibu-ibu pas belajar biologi di IPA skip itu kan, siklus Krebs, transport elektron dan siklus glikolisis itu ya. Nah, setelah itu kemudian jadi menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida lewat lagi pembuluh darah yang panjangnya berapa tadi? 40.000 kilometer, lalu masuk lagi ke dalam paru-paru, keluar lewat hembusan nafas saya tadi. Berapa lama? 1,5 detik. Bisa kebayang ibu-ibu sekalian. Kalau badannya menolak untuk melakukan itu kira-kira gimana? Contoh ya, sudah pernah ngetes jantung belum? Udah pernah tahu jantung kayak apa? Nih jantung itu kayak tangan kanan. Tangan kanan, oke, tangan kanan. Jantung itu kayak gedenya tangan kanan. Jadi jantungnya Felix Yao itu kalau misalnya dikeluarin kira-kira segede ini. Segede kepalan tangan tangan kanan saya. Ini jantung saya nih. Gede atau besar? Besar atau kecil? Ya lumayan lah ya rata-rata. Tahu jantung itu geraknya gimana ibu-ibu sekalian?
Nih, dek, 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 dek. Dia mompa darah. Tadi yang saya cerita darah, yang jalannya berapa puluh ribu kilometer tadi? 40.000 kilometer, itu yang mompa yang namanya jantung itu. Ibu punya di rumah ada mesin pompa. Sudah ganti berapa kali? Sudah ganti berapa kali di rumah? Udah rusak berapa kali? 2 kali ya? Itu baru berapa bulan ibu? Baru berapa tahun ya? Udah ganti 2 kali. Ini badan kita tuh pompanya cuma satu, namanya adalah jantung. Gini, dep dep, dep dep, dep dep. Oke, ibu sudah usia berapa ibu? 64. Berarti sudah berapa lama dia begini? Dep dep, dep dep. 64 tahun. Bahkan sebelum ibu lahir dia udah berfungsi. Sebelum ibu keluar dilahirkan ibunda, itu udah berfungsi itu jantung. Tapi oke lah 64 tahun. Sekarang coba tiruin bareng-bareng. Coba angkat tangan kanannya. Tiruin saya coba. Jantung kita ya. Dep dep. Lagi, dep dep. Lagi, dep dep. Lagi, dep dep. Kalau begini terus sejam bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Udah pasti ibu-ibu keram. Pasti semutan, yakin saya. Lah ibu-ibu seumur kita aja tidur posisinya salah. Itu aja tangan kita udah semutan, mati rasa, betul. Apalagi kalau kita begini terus. Coba bayangin, jantung kita pernah minta capek sebentar istirahat dulu. Ini emang kalian kira enak apa mompa 40.000 kilometer? Capek tahu, istirahat aja sebentar, boleh nggak? Istirahat sehari aja, kira-kira gimana? Biru wajahnya kita ya. Karena jantung kita istirahat. Coba bayangin ini jantung bergerak terus. Ibu-ibu sadar nggak sih? Manusia itu punya otot. Kita kan bisa ngerakin ini karena ada otot kan ya. Tapi kita ngerakin gini aja. Ini aja setengah mati capeknya. Padahal ini belum semenit. Ini capek. Belum otot jantung kita. Ini nggak pernah istirahat ibu-ibu sekalian. Ini semua kalau kita mikir tadi. Inna fi khalqis samawati wal ard. Waqtilafil laili wan nahar. La ayati liulil albab. Benar. Kalau orang mikir dapat Allah. Makanya tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran berbicara tentang keimanan kecuali pasti melibatkan akal. Apalagi misalnya ayat yang sebaliknya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Masuk ke dalam neraka kata Allah banyak daripada golongan jin dan manusia. Jadi masuk ke neraka Allah banyak daripada golongan jin dan manusia. Mau tahu resep masuk neraka? Mau tahu resep masuk neraka? Oh ini Allah yang ngajarin. Anda harus tahu resep masuk neraka. Supaya Anda nggak buat itu. Gitu kan ya. Apa kemudian kata Allah? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Yang pertama kata Allah, kenapa mereka masuk neraka? Mereka punya akal. Tapi tidak dipakai. Paham? Punya akal tapi tidak dipakai. Contohnya apa? Sudah tahu laki-laki itu ya punyanya pentungan. Nikah sama laki-laki yang punya pentungan juga. Otaknya nggak dipakai. Paham ibu-ibu sekalian? Terus ditanya, kalau semua laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, anaknya dari mana? Jawabannya kan bisa nyewa rahim orang. Itu kira-kira jawabannya pakai mikir atau enggak? Paham ibu-ibu sekalian? Maka banyak orang-orang yang maksiat itu sudah pasti dia mengeluarkan akal dari diri dia. Dia pasti kemudian akalnya udah enggak dipakai lagi. Makanya di dalam Islam orang tuh disuruh mikir. Kenapa disuruh mikir? Supaya dapatnya iman, bukan dapatnya kufur. Makanya yang dikatakan kufur asal katanya apa? Kafir asal katanya apa? Kafaro, artinya menutup. Lebih tepatnya menutup apa? Contoh bahasa Inggris, tutup itu cover. Cover itu artinya tutup. Itu dari bahasa Arab kafaro, artinya menutup. Menutup artinya apa? Dia menutup akalnya dari hidayah Allah. Dia nggak mau mikir tentang dunia. Dia nggak mau mikir tentang segala sesuatu. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubu la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adzanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adol. Kata Allah gini, kenapa banyak orang-orang masuk neraka? Perhatikan ibu-ibu sekalian, resepnya ada 3. Pertama, punya akal nggak dipakai. 2, punya mata nggak dipakai. 3, punya kuping nggak dipakai. Maksudnya apa?
punya akal tidak digunakan untuk mikir tentang eksistensi Allah. Punya akal tapi tidak digunakan untuk memahami keimanan. Itu pertama. Dua, punya mata tapi nggak bisa melihat kekuasaan Allah. Dia ngelihat bunga biasa wae. Dia ngelihat manusia begitu hebatnya biasa wae. Dia ngelihat alam semesta begitu rumit dan begitu detail biasa wae. Udah nggak dapat Allah dia. Dia ada kuping tapi tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat, tausiah, ayat-ayat Quran. Maka Allah katakan ulaika kal an'am. Orang-orang yang punya akal nggak dipakai, punya mata nggak dipakai, punya kuping nggak dipakai, seperti binatang ternak. Balhum adol, akan tetapi mereka lebih rendah daripada binatang ternak. Contoh, binatang ternak yang populer di Sunda apa ibu? Kambing, betul? Pernah lihat kambing? Pernah. Kambing punya akal? Kambing mikir? Jadi kalau sana ada kambing misalnya berlakunya salah, ibu-ibu maklum atau marah? Ada kambing ceritanya, misalnya ya, ini kambing masih kecil-kecil, tiap hari berantem terus. Apakah ibu marah? Udah diomongin berkali-kali, masih aja berantem. Udah berantem, main di tempat yang kotor. Apakah ibu marah-marah seperti itu? Enggak. Kenapa? Ya biarin aja, namanya juga kambing. Ya, kalau kambing tuh nggak punya akal, nggak bisa belajar, nggak bisa diajarin. Namanya kambing juga tetap kambing. Kambing nggak punya akal, kambing nggak mikir. Manusia kalau nggak berakal sama kayak, tapi lebih parah. Contoh, ibu punya kambing di rumah? Nggak punya, tapi pernah lihat kambing? Kalau kambing lagi mau kawin, kawinnya sama siapa? Sama kambing juga. Kalau kambing jantan, kawinnya sama kambing betina. Ada nggak yang sebaliknya? Nggak ada. Itu kambing punya akal? Nggak, tapi kawinnya sama lawan jenis. Paham ya? Itu kambing. Manusia yang nggak punya akal, kawinnya malah sama kambing. Paham ibu sekalian? Kawinnya malah berbeda jenis. Itu kata Allah seperti binatang ternak tapi lebih parah. Mohon maaf. Mau kasih contoh lagi. Mohon maaf ya. Ibu-ibu tahu anjing? Tahu? Tahu anjing ya? Ibu-ibu sekalian mohon maaf ini bahasanya agak sedikit ekstrim ya. Tapi ini perlu untuk ngajarin ya. Nah ibu-ibu tahu anjing ya? Seanjing-anjingnya anjing ya. Ibu-ibu tahu ya, separah-parahnya anjing maksudnya ya. Jadi seanjing-anjingnya anjing, itu kalau dia ketemu anjing jantan berantem. Kenapa? Memperebutkan wilayah. Memperebutkan siapa paling jantan. Gitu enggak? Tapi manusia kalau udah hilang akal, laki-laki ketemu sama laki-laki, naksir. Bisa kebayang enggak sih ibu-ibu sekalian? Nah ini ulaika kal an'am balhum adol. Mereka ini seperti binatang ternak, tapi lebih rendah. Tahu ayam, tahu ayam? Ayam, kalau pas misalnya telurnya mau diambil, ayamnya rela atau enggak? Enggak rela ayamnya. Kenapa? Ini telur punya saya yang mengandung lah ibaratnya begitu. Saya ngeluarin telur ini, enak-enaknya kamu ngambil. Itu kalau ayam. Zaman sekarang, kalau manusia sudah enggak punya akal, dia yang salah, dia yang zina, anaknya dilahirkan, anaknya sendiri dibunuh. Coba bayangin. Gak ada otak. Yang namanya hewan ternak itu pasti yang namanya induk menyayangi anaknya. Anak itu respect sama induknya. Yang namanya singa saja, binatang yang buas dan bengis itu sayang sama anaknya. Dan anaknya main-main sama bapaknya, sama ibunya. Zaman sekarang kalau orang sudah nggak pakai akal ibu-ibu sekalian, minta beli motor ibunya. Nggak boleh, lapor polisi. Itu ada tuh kemarin di Sulawesi. Seorang anak ngelaporin ibunya ke polisi gara-gara ibunya nggak mau beliin motor. Untung polisinya masih baik. Digampar ini anaknya itu kan ya. Lah kenapa? Karena anaknya aneh. Ada lagi di tempat yang lain. Laporin ibunya karena ibunya berhutang pada anaknya. Saya bilang ini orang sudah nggak mikir kali ya. Sudah nggak punya otak kali ya. Kenapa? Karena kalau orang sudah nggak punya otak, pasti dia nggak bisa beriman. Kalau dia sudah nggak bisa berpikir, dia nggak bisa beriman. Maka orang-orang yang mau merusak Islam, mereka akan buat gimana caranya agar orang-orang Muslim nggak mikir. Ibu-ibu tahu khomer? Tahu khomer? Tahu. Khomer itu kata Rasulullah apa?
barang haram yang bisa merusak akal. Kata Rasulullah, ini tidak boleh. Salah satu yang paling besar kerusakan yang diberikan oleh khamar adalah merusak akal. Maka orang itu kalau sudah rusak akalnya, itu susah untuk beriman. Bawaannya maksiat.